Halo semua, perkenalkan nama saya Lukas Yariandrian. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Resiko Perusahaan yang menganalisis tentang PT Sentul City Tbk pada tugas karya 2 dengan nomor induk mahasiswa 111800446. Berikut penjelasan mengenai PT Sentul City Tbk. Selamat menikmati. Bab 1, pendahuluan. PT Sentul City Tbk atau BKSL kembali digugat pilot. Kali ini oleh Alfian Tito Suryansyah melalui permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. PT Sentul City Tbk digugat PKPU karena belum melakukan serah terima tanah dan bangunan kepada pemohon PKPU yang menjadi objek perjanjian pengikat jual beli atau PPJB antara pemohon dengan perseroan. Alasan penulisan PT Sentul City Tbk digugat pilot ini salah satu alasan kami meneliti adalah untuk mempelajari proses risiko yang diterima oleh perusahaan PT Sentul City Tbk. Tujuan yang pertama, mengidentifikasi masalah atau sumber risiko yang dihadapi dan menganalisis risiko apa saja yang diterima oleh perusahaan. Yang kedua, mengetahui probabilitas risiko apa yang menjadi digugatnya PT Sentul City Tbk dan dampaknya. Dan yang terakhir, untuk mengetahui berapa besar kerugian perusahaan. Manfaat. Yang pertama, untuk mengetahui dan memahami risiko yang dihadapi dan bagaimana seharusnya perusahaan menangani risiko yang dihadapi. Yang kedua, tolak ukur dan penilaian terhadap adanya risiko yang terjadi. Dan yang terakhir, memberikan solusi dalam pengambilan keputusan serta pembelajaran untuk membuka usaha ke depannya. Bab 2, profil perusahaan. Nama perusahaan PT Sentul City Tbk. Bidang usaha pengembangan perkotaan, resort, dan real estate. Kepemilikan atau pengurus, Presiden Direktur, Cece Mulyanto, Direktur, Iwan Budi Harsana, Direktur, Richard Susilo. Alamat, Bogor, Jawa Barat. Proses bisnis pada PT Sentul City Tbk. Step bisnis developer properti yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, pencarian lahan. Lahan atau tanah adalah bahan baku utama bisnis developer properti. Yang kedua, survei. Setelah informasi lahan didapat, maka selanjutnya adalah Anda melakukan survei lahan tersebut. Lakukanlah survei dengan baik dan dapatkan datanya dengan lengkap. Yang ketiga adalah studi kelayakan. Setelah survei dilakukan, tentunya seharusnya kita mendapatkan data awal lahan yang cukup untuk melakukan analisa kelayakan lahan untuk dikembangkan menjadi sebuah properti. Yang keempat adalah negosiasi. Jika hasil studi kelayakan menyatakan bahwa lahan tersebut layak untuk dikembangkan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan negosiasi dengan pemilik tanah. Dan yang terakhir adalah akuisisi lahan. Setelah negosiasi menghasilkan kesepakatan bersama antara Anda dengan pemilik tanah, barulah proses akuisisi lahan dapat dilakukan. Historis risiko. PT Sentul City Tbk digugat penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU oleh Alfian Tito Suryansyah selaku pembeli tanah dan bangunan. Latar belakang permohonan PKPU Alfian karena perseroan selaku penjual tanah dan bangunan di Jalan Gunung Kelimutu, nomor 78 Klaster Green Mountain, Sentul City, belum menyerah terimakan tanah dan bangunan kepada permohon selaku pembeli. Analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan PT Sentul City Tbk. Yang pertama, lahan yang luas, lokasi yang strategis, dan yang terakhir, kenyamanan serta fasilitas yang memanjakan penghuninya. Yang kedua, weakness atau kelemahan PT Sentul City Tbk. Manajemen yang kurang baik, pengendalian masalah yang kurang terkontrol, dan yang terakhir, pelayanan yang kurang dari manajemen Sentul City sehingga membuat konsumen tidak puas. Opportunities atau peluang PT Sentul City Tbk. Yang pertama, unggul mendapatkan tender proyek yang melibatkan banyak pihak sehingga terjadi hal-hal seperti kasus yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir, threats atau ancaman PT Sentul City Tbk. Yang pertama, tidak bisa menyelesaikan suatu proses dalam hal transaksi seperti kasus di atas karena kinerja yang kurang baik dari manajemen PT Sentul City Tbk sehingga konsumen pun melakukan gugatan kepada PT tersebut. Bab 3, kajian literatur. Definisi risiko menurut Hanafi. Risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Sumber-sumber penyebab risiko menurut Tony Pramana. Di antaranya risiko internal, yaitu risiko berasal dari dalam perusahaan itu sendiri.
Dan selanjutnya risiko eksternal adalah risiko yang disebabkan karena peristiwa yang terjadi di luar kontrol perusahaan. Menurut ISO 31000, analisis risiko adalah upaya untuk memahami risiko lebih dalam. Hasil analisis risiko ini akan menjadi masukan bagi evaluasi risiko dan untuk proses pengambilan keputusan mengenai perlakuan terhadap risiko tersebut. Risiko internal seperti risiko finansial, risiko operasional, risiko teknologi, risiko proyek, risiko etika, dan yang terakhir, risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Risiko eksternal seperti risiko ekonomi, risiko lingkungan, risiko hukum, risiko politik, risiko pasar, dan yang terakhir adalah risiko sosial. Bab 4, analisis dan evaluasi. Identifikasi sumber risiko. Risiko internal, yang pertama risiko finansial. PT Sentul City Tbk lagi-lagi tersangkut hukum pasca dimohonkan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU oleh pembelinya karena belum melakukan serah terima tanah dan bangunan kepada pembeli. Yang kedua, risiko operasional. PT Sentul City Tbk terbukti tidak menjalankan kewajibannya dalam mengurus serah terima tanah dan bangunan sesuai dengan tanggal yang telah disepakati atau sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Yang ketiga, risiko teknologi. Dari segi teknologi di PT Sentul City Tbk sangat modern dan mumpuni, akan tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dan tidak memenuhi target. Yang keempat, risiko proyek. Dalam risiko ini, PT Sentul City Tbk di tengah lesunya industri properti dan pandemi COVID-19 yang belum berkesudahan, mereka 2 kali digugat oleh konsumennya di tahun 2020 ini. Yang kelima, risiko etika. Alfian menjelaskan Perseroan akan mengupayakan penyelesaian permasalahan dengan pemohon PKPU secara musyawarah. Alfian melanjutkan, Perseroan telah dan akan tetap beriktikat baik untuk menyelesaikan kewajiban berdasarkan PPJB kepada pemohon PKPU. Yang terakhir, risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Di masa pandemi perlu adanya penerapan protokol kesehatan yang memadai dan menerapkan keselamatan dalam bekerja agar tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan. Risiko eksternal. Yang pertama, risiko ekonomi. Gugatan ini dilancarkan karena PT Sentul City belum menyerah terimakan tanah dan bangunan kepada pemohon PKPU, yakni Alfian Tito Suryansyah. Alfian merupakan pembeli tanah dan bangunan dari Sentul City. Yang kedua, risiko hukum. Berdasarkan ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menyebutkan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor atau oleh kreditor. Yang ketiga, risiko politik. Beberapa penggugat mengatakan bahwa PT Sentul City Tbk tidak menepati sebuah kesepakatan yang telah dibuat dan selalu tidak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pembelian properti. Risiko pasar. Perusahaan tersebut akan mengalami kerugian yang besar karena kasusnya telah diketahui oleh masyarakat umum. Yang terakhir, risiko sosial. Mengenai risiko sosial, PT Sentul City Tbk mengalami penurunan permintaan secara drastis, pemasukan pun terbilang menurun, penjualan properti dan sebagainya juga terbilang rendah sehingga mengakibatkan banyaknya karyawan di PHK. Berikut tabel mengenai pengukuran risiko, pemetaan risiko, dan evaluasi risiko. Perlakuan risiko. Pada kasus ini, PT Sentul City Tbk tidak memiliki tanggung jawab serta tidak menepati suatu kesepakatan yang telah dibuat sehingga sering terjadi banyak masalah terhadap para konsumen. Monitoring risiko. Dengan adanya kasus yang terjadi pada PT Sentul City Tbk, terlihat bahwa hal ini bisa dilakukan oleh beberapa oknum dalam perusahaan ini. Monitoring pada kasus ini perlu ada suatu badan yang mengawasi suatu kegiatan yang menyangkut transaksi jual beli suatu proyek atau properti sehingga mulai dari tahap awal survei, negosiasi, sampai deal pun terkontrol dan dalam sistem pembayaran pun terus dicek dan dipantau mengenai segala pemasukan dan pengeluaran dana. Pembelajaran yang diperoleh. Hal yang dapat dipetik dari kasus PT Sentul City Tbk adalah kami dapat mengelompokkan risiko-risiko yang terdapat pada kasus, kemudian mengetahui bagaimana proses bisnis yang diterapkan pada perusahaan properti ini. Bab 5, kesimpulan. Simpulan. Dalam kasus tersebut, PT Sentul City Tbk dalam menjalankan suatu bisnis yang bergerak di bidang properti tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan secara baik. Rekomendasi. Untuk menghindari risiko-risiko yang kemungkinan besar akan terjadi, sebaiknya perusahaan terlebih dahulu mengetahui bagaimana dampak yang terjadi ketika melakukan sesuatu tanpa keputusan yang matang. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan semoga video presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.